yang tidak memfermentasi laktosa itu tidak sehat. Besok yang kalian amati, yang harus kalian amati itu bentukan seperti ini ya. Ini kalau kita perbesar ya, koloninya satu-satu itu warnanya pink seperti ini ya, Klebsiella. Ini contoh-contoh kalau misalnya, jadi bukan hanya McConkey saja yang digunakan untuk menemukan Klebsiella ya, bisa kita gunakan bermacam-macam media. Ini contohnya saja yang AB ini Bernhard ya, Bernhard infusion agar sama triptik soy agar ini kita gunakan untuk kultur darah. Jadi kalau misalnya kultur darah itu bisa menggunakan media Bernhard infusion agar atau BHI agar dan triptik soy agar atau TSA. Terus kemudian yang kedua ini ada, yang ketiga ini ada endo agar, ini ada McConkey ya, warnanya pink ini. Kemudian yang E ini kleb ya, kleb agar ini untuk kultur urin ya, untuk kultur urin kita gunakan kleb agar. Kemudian yang ini BAP ya, atau blood agar plate, menggunakan darah domba di sini ya, jadi si blood agar. Jadi kalau di rumah sakit ya, mungkin nanti kalau kalian PKL atau magang ke rumah sakit, jadi yang mereka gunakan biasanya adalah media MC dan BAP ya. Kenapa? Karena kita kan guessingnya atau tebakannya itu kan kalau nggak gram positif, gram negatif gitu ya. Kalau misalnya dia gram positif itu kan berarti bisa tumbuh di BAP. Apakah gram negatif bisa tumbuh di BAP? Bisa nggak? Bisa ya. Nah tapi bedanya apa? Kalau yang tumbuh di MC itu hanya gram negatif. Nah, seperti itu. Padahal kalau infeksi itu ya, infeksi itu kan ada juga kalau misalnya sudah terjadi bakteremia ya, kalau kultur darah itu kan di dalam darah itu bisa juga kita temukan 2 spesies bakteri. Di depan masih ada kursi. Ya, Willy di depan masih ada kursi. Jadi bisa kita gunakan media MC dan BAP ini untuk membedakan gitu ya, mana yang gram positif, mana yang gram negatif. Biasanya ada juga kita yang lakukan pewarnaan gram dulu ya. Jadi kalau kalian praktikum itu biasanya kita ajari coba diwarnai gram dulu gitu ya, untuk menentukan gram positif atau gram negatif. Kalau selama 1 semester ini itu kan sudah jelas gram negatif. Tapi kalau misalnya ujian praktikum nanti ya, ujian praktikum nanti itu kan kita campur ya, gram positif dan gram negatif. Jadi kalian wajib melakukan pewarnaan gram dulu untuk menentukan media apa yang kalian tentukan, yang kalian gunakan. Ini kalau misalnya di McConkey ya, di McConkey kita misalnya tanam ada 3 koloni bakteri yang berbeda ya. Klebsiella itu paling besar ya, E. coli itu juga lactose fermenter. Kalau Pseudomonas aeruginosa itu dia lactose non fermenter. Perhatikan beda warnanya itu. Warnanya itu sama-sama pink, tapi yang E. coli ya lebih merah ya dibandingkan dengan Klebsiella. Karena memang kalau sekarang kan kita kenalkan dulu ya. Jadi minggu ini Klebsiella, minggu depan itu E. coli. Nanti coba kalian bandingkan warna merahnya ya. Ini E. coli dan Salmonella ya. Salmonella ini termasuk yang lactose non fermenter. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bedanya ya. Di penanaman MC itu ya, E. coli di bawahnya itu seperti semacam apa ya, ada hemolisa gitu ya. Tapi bukan hemolisa karena ini kan bukan darah ya. Tapi kalian lihat ada area jernih ya di bawahnya. Ini yang Klebsiella. Sampai di sini jelas? Ya. Selain media McConkey, kita juga menggunakan media Salmonella Shigella agar. Ya. Sebetulnya Salmonella Shigella agar ini awalnya digunakan untuk membedakan antara bakteri Salmonella dan bakteri Shigella. Tapi karena dia sama-sama menggunakan kandungan laktosa untuk media diferensiasi dan juga darah empedu, dan
di sini ada brilliant green untuk menghambat gram positif, maka media SSA pun itu bisa digunakan untuk menemukan bakteri gram negatif yang lain selain Salmonella dan Shigella. Ini bedanya ya dengan McConkey, itu kan kalau McConkey kita gunakan garam empedu dan kristal violet ya untuk menghambatnya. Kalau di SSA kita gunakan brilliant green dan garam empedu. Bedanya lagi dengan McConkey, di SSA ini juga ada kandungan sodium thiosulfat dan ferric citrat. Yang mana kedua kandungan ini itu akan digunakan untuk mendeteksi produksi H2S ya, atau hidrogen sulfida ya, yang nanti mengakibatkan warna koloninya itu hitam. Nah, H2S ini dimiliki oleh siapa? Salmonella dan Proteus. Kalau sebelum UTS ini kan semuanya lactose fermenter ya. Setelah UTS itu semuanya non lactose fermenter, ada Salmonella, Shigella, Proteus, Pseudomonas gitu ya. Nah, tapi yang membedakan dari 4 itu, untuk Salmonella tipi dan Proteus itu koloninya hitam. Kalau dulu kita juga punya paratipi B, paratipi A ya, yang mengakibatkan demam tifoid ya, atau paratifoid. Itu juga dibedakan berdasarkan produksi H2S-nya. Jadi sepertinya yang terselamatkan hanya tipi ya untuk sekarang. Jadi mungkin setelah UTS kalian akan melakukan identifikasi Salmonella tipi dan Shigella. Ini ya mungkin nanti bisa lihat PPT-nya. Enterobacter aerogenes dan Klebsiella pneumoniae itu warnanya sama-sama pink. Nah, ini kalau yang Salmonella di SSA itu warnanya sebenarnya transparan ya, tapi ada beberapa koloni itu yang tengahnya hitam. Hitamnya karena produksi H2S. Nah, ada satu media lagi sebetulnya yang kita kenalkan juga, itu ada media EMB atau Eosin Methylene Blue ya. Sebetulnya Eosin Methylene Blue itu juga dia selektif diferensial, jadi menghambat pertumbuhan bakteri gram positif ya, menggunakan laktosa untuk membedakan antara bakteri lactose fermenter dan non lactose fermenter. Tapi terkenalnya itu EMB digunakan untuk membedakan E. coli ya, dengan bakteri yang lain. Pertanyaannya juga sama, apakah EMB hanya bisa digunakan untuk menumbuhkan E. coli? Tidak. Tidak ya. Kenapa dia digunakan sebagai bakteri yang paling sering ya digunakan untuk mengidentifikasi E. coli? Karena ini, karena warnanya metallic green ya. Kalau Klebsiella itu di EMB warnanya ungu ya, ungu gelap. Kenapa? Karena dia juga memfermentasi laktosa gitu ya. Terus apa bedanya Bu dengan E. coli? Kan sama-sama memfermentasi laktosa gitu ya. Kenapa satunya ungu, kenapa satunya hijau? E. coli ini memfermentasi laktosa dengan sangat cepat ya, sehingga kadar asamnya itu meningkat drastis ya. Ini kalau dengan pH indikator eosin dan methylene blue itu warnanya jadi hijau. Soalnya kan eosin methylene blue itu kan biru dan merah, itu warnanya apa? Ungu ya, seperti Klebsiella. Tapi pada E. coli karena kadar asamnya itu tinggi gitu ya, jadi warnanya bukan lagi ungu, tapi ada gradasi metallic green seperti ini. Ya. Karena untuk Klebsiella itu tidak bisa digunakan untuk membedakan Klebsiella dengan lactose fermenter yang lain, maka kita tidak menggunakan media EMB untuk Klebsiella. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke uji biokimia? Ini bentuknya indah lah. Lucu banget.
Uji biokimia yang pertama itu ada uji TSI atau Triple Sugar Ion Test. Ini sama seperti uji gula-gula ya, Dek. Kalau kalian masih ingat, difteri itu kan melakukan uji gula-gula ya. Nah, cuma bedanya kan kalau uji gula-gulanya difteri itu kita gunakan brush ya. Nah, ini kita gunakan agar. Kalau di rumah sakit itu biasanya kan untuk mencari spesies itu kan tinggal dimasukkan ke alat otomatis ya, high-tech gitu ya, untuk melihat ini tuh spesiesnya apa gitu ya. Tapi sebetulnya juga bisa kita lakukan secara manual ya untuk melihat dia termasuk spesies apa. Dilihat dari apa? Dilihat dari uji biokimia kuncinya saja ya. Atau juga bisa menggunakan metode semi otomatis ya yang menggunakan API kemarin. Terus sebetulnya API selain untuk Staphylococcus saja itu juga ada API khusus untuk identifikasi intervariasi. Ya karena belum datang jadi kita gunakan yang manual dulu ya. Namanya aja triple sugar ion, jadi menggunakan 3 gula di sini. Kalau mungkin di rumah sakit atau laboratorium yang lain juga akan ada yang namanya Clyde ion agar ya atau KIA, itu juga sama. Bedanya kalau KIA itu hanya menggunakan 2 gula, kalau TSI menggunakan 3 gula. Warna medianya itu orange. Ini yang sudah ditumbuhi ya. Jadi penanamannya pada media TSI itu minggu depan saya juga akan jelaskan ya. Kita menggunakan ose jarum, jadi bukan ose bulat. Kenapa? Karena akan kita tusuk dulu di bagian dasarnya. Jangan terlalu dasar, ya. Paling tidak 2/3, ya. Jadi jangan terlalu di bawah. Setelah ditusuk, diangkat, baru distrikkan ke area slen. Kenapa kita lakukan penusukan? Karena di bagian dasar itu ada glukosanya. Glukosanya itu di dasar, yang di slen itu sukrosa sama laktosa. Jadi pembacaannya apakah dia memfermentasi glukosa atau sukrosa laktosa itu kita lihat dari perubahan warnanya. Ingat kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu kalau misalnya dia memfermentasi gula itu pasti akan mengakibatkan terbentuknya asam ya. Tadi kan juga sama ya, laktosa juga akan membuat medianya menjadi asam. Ini juga sama. Kalau dia hanya memfermentasi glukosa maka bawahnya itu kuning. Kuning atau warnanya itu sama dengan warna media. Kalau dia tidak memfermentasi glukosa, itu warnanya merah ya, atau basah. Yang slen juga sama. Kalau dia memfermentasi laktosa dan sukrosa, itu warnanya kuning. Kalau dia tidak memfermentasi laktosa, kuningnya seperti ini ya. Kuningnya seperti ini. Kalau dia tidak memfermentasi laktosa atau basah, itu warnanya agak merah seperti ini. Beda kan? Ini merah juga, ini malah kelihatan lebih merah. Ada 4 indikator yang dibaca untuk uji TSI. Ya. Yang kedua ini ya, yang pertama ini ya, 2 pertama ini adalah apakah bakteri tersebut mampu memfermentasi gula. Dibacanya apakah asam-asam atau alkali asam gitu ya, itu bacanya ya, atau asam alkali gitu ya. Nah, yang ketiga, indikator ketiga ini adalah terbentuknya gas atau tidak. Nah ini, kalian perhatikan ada yang berbeda nggak deh ini? Ada. Apa yang berbeda? Sedikit terangkat, ada ya, gas. Media terangkat itu berarti terbentuk gas. Yang terakhir, ada tidak adanya H2S. Kalau ada H2S itu warnanya hitam. Yang menghasilkan H2S itu apa? Salmonella typhi, Salmonella paratyphi B, ya. Salmonella paratyphi B, kemudian Proteus, ya.
Proteus. Proteus yang mirabilis yang hitam. Proteus itu kan ada dua juga, Proteus mirabilis atau yang vulgaris ya. Nah kalau KIA tidak kita bahas ya. Kalau KIA hanya menggunakan 2 bulan saja. Kita gunakan yang PSI. Nah seperti ini ya contoh pembacaannya. Jadi kalau misalnya slannya, jadi dibacanya dari yang bawah dulu ya. Apakah dia asam atau basa bawahnya, baru kemudian slannya. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian apakah terbentuk gas atau terbentuk H2S itu kemudian. Ya. Seperti ini contoh-contohnya. Nanti kalau Klebsiella itu sama dengan E. coli. Jadi Klebsiella, Enterobacter, Escherichia itu asid-asid, harusnya ada gasnya H2S. Kalau misalnya kalian menemukan tidak ada gas, Bu, tadi kan asid-asid ya, sudah asid-asid ya, asid-asid kemudian tidak ada H2S ya udah termasuk. Nanti kalau yang Salmonella, Proteus itu alkali asid ya. Alkali asid berarti bawahnya itu alkali ya, alkali asid. Buatnya, selainnya dulu kalau ini ya, urutannya selainnya dulu. Selainnya alkali, buatnya itu asid, positif. Saya ralat ya, selainnya dulu ya, bukan buatnya dulu, selainnya dulu. Jadi yang miring dulu, baru yang bawah. Kalau yang Pseudomonas itu alkali, jadi warnanya merah. Sampai di sini jelas? Jelas. Kita lanjutkan ke uji yang kedua. Itu ada uji indol. Uji indol ini untuk melihat apakah bakteri itu memiliki enzim tryptophanase ya, yang mengubah asam amino triptofan ya. Coba jadi apa? Nanti menjadi indol ya. Nah untuk yang uji indol ini ya, kita tumbuhkan dulu ya, kita inokulasi pada media indol, baru besoknya kita tambahkan reagen Kovac. Tapi ingat jangan dicampur. Setelah diteteskan reagen Kovac, ditunggu apakah terbentuk cincin merah di atas permukaan media. Jadi nggak dicampur. Beda nanti kalau misalnya uji yang lain itu kalian campur. Seperti methyl red itu setelah ditambahkan methyl red kalian campur. Tapi kalau indol jangan dicampur. Yang mau kita lihat itu adalah reaksi yang terbentuk ya di atas permukaan media setelah kita tambahkan reagen Kovac. Karena reagen Kovac ini mengandung amil alkohol, maka cincin merahnya itu terbentuknya di atas permukaan media ya, karena kan tidak larut dalam air. Untuk indol yang positif itu seperti ini ya, warnanya merah. Perhatikan bedanya ya, warnanya merah, bukan ini kan seperti ada cincin ya, tapi tidak ada warna merahnya. Beda dengan yang ini. Indol positif itu paling jelas terlihat E. coli. Klebsiella juga, tapi Klebsiella bukan yang kita punya. Kita punya ini Klebsiella pneumonia ya, yang indolnya positif itu Klebsiella oxytoca. Ya. Proteus pun itu yang kita punya mirabilis, jadi dia indolnya negatif. Tapi kalau menggunakan Proteus vulgaris, nanti mungkin kalian temukan Proteus vulgaris gitu ya di sampel pasien, indolnya dia positif. Nah ini juga sebetulnya indol bisa menggunakan probe atau menggunakan yang seperti ini ya, spot indol test gitu ya. Tapi biasanya yang lebih disuka itu yang pakai probe ya. Kalau yang ini kan perhatikan jadi kita pakainya itu bukan oso yang kawat ya, kita pakai oso yang plastik. Ya. Kenapa?
uji oksidasi itu kan juga menggunakan ose yang seharusnya kan menggunakan ose ini ya, menggunakan ose yang plastik gitu ya, bukan yang kawat gitu ya, untuk menghindari adanya oksidasi ya. Uji yang ketiga itu uji urease. Uji urease ini ya, jadi nanti urea yang ada itu akan dipecah menjadi amonia dan karbon dioksida. Jadi kalau bakteri itu punya enzim urease, maka dia bisa memecah urea yang kita tambahkan di media itu menjadi amonia dan karbon dioksida. Warnanya itu kalau ureasenya positif itu warnanya pink seperti ini. Ya. Yang negatif itu seperti ini. Kelihatan ya bedanya ya. Contoh urease yang positif itu Proteus ya. Klebsiella itu ada yang mengkategorikan Klebsiella itu ureasenya agak lambat gitu ya. Jadi nggak langsung bisa terlihat perubahan warnanya menjadi magenta. Sampai di sini sudah bisa diringkas untuk yang Klebsiella apa saja? Nanti saya tanyakan di akhir. Selanjutnya uji sitrat. Kita gunakan media Simon sitrat. Medianya itu warnanya hijau. Ya, medianya warnanya hijau. Kalau bakteri tersebut menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, ya, karena ada pH indikator bromthymol blue, maka warnanya menjadi biru. Kalau yang tadi itu kita ngomongnya asam-asam ya, kalau sekarang itu basah. Ya. Jadi warnanya menjadi biru. Nah, Klebsiella itu sitrat positif. Jadi warnanya nanti biru. Kalian lihat biru. Contoh yang positif itu Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Proteus ya. Jadi kalau kalian mengidentifikasi Klebsiella, Proteus, Enterobacter itu sitratnya positif. Yang negatif apa? E. coli, Shigella itu sitratnya negatif. Bisa juga menggunakan agar plate ya, tapi kalau agar plate itu terlalu banyak media yang kita gunakan, jadi tidak efisien, maka kita gunakan yang slag. Yang berikutnya uji motilitas. Kalau di semester 2 ya, 2 atau bakteriologi dasar, itu kan ditunjukkan kalian bisa menggunakan ini ya, objek gelas yang cembung ya, cekung ya, untuk melihat uji motilitas. Tapi sebetulnya kita juga bisa menggunakan agar semi solid ya. Agarnya itu putih, ya, agarnya putih agak lembek. Cuman karena kita tambahkan indikator tetrazolium chloride atau TTC, itu warnanya jadi ungu. Ini mana yang positif, mana yang negatif? Yang negatif hanya tumbuh di daerah tusukan, yang positif menyebar. Ya. Jadi sama-sama warnanya tuh ungu ya. Cuman bedanya kalau yang positif itu kita melihat warna ungunya tidak hanya di area bekas tusukan ya, tapi juga menyebar. Nih ya bedanya, kalau ini kan lurus saja ya. Loh, kalau ini kan juga di atas di sekitarnya beda ya, Dek. Ini kan kalau ini kan seperti yang lurus itu nggak ada sambungannya gitu ya dengan yang samping ini ya. Tapi kalau yang ini kan seperti akar atau sikap ini ya, bersih botol misalnya itu ya. Nah seperti itu. Klebsiella itu motif positif atau negatif? Negatif. Berarti ekspektasinya kalau Klebsiella warnanya harusnya seperti ini ya. Yang hanya di area bekas tusuk. Uji yang terakhir itu ada 2 ujinya ya. Kita menggunakan media yang sama, media glukos, ya. Nah,
Berbeda dengan uji TSI atau KIA ya. Di sini itu yang kita lihat itu adalah jalur fermentasinya. Nah, yang dibedakan itu jalur fermentasinya. Apakah menggunakan jalur fermentasi asam campuran, uji NR positif, atau jalur hutan medium, ya, VP positif. Ya, VP ya atau Fucus flavus ini positif untuk Klebsiella enterobacter. Jadi maksudnya apa? Enterobacter dan Klebsiella ini menggunakan jalur butanediol ya untuk fermentasi gula, menghasilkan yang namanya asetolin. Jadi biasanya untuk uji NRVP ini di media glukosanya ini kita jadikan satu dulu. Kita tumbuhkan di media broad satu dulu. Besoknya kita bagi di 2 tabung. Untuk uji VP kita tambahkan reagen apa? Alpha naftol dan KOH. Ya. Nanti kalian bisa lihat di situ persentasenya berapa alpha naftolnya, berapa KOH-nya. Kita gunakan pipet tetes ya, Dek. 1/3 atau ya 1/3 ya. Kemudian kalau methyl red itu kita tambahkan reagen methyl red ya. Diamati yang positif itu warnanya merah bukan orange ya. Karena mediannya itu kan warnanya, broadnya itu kan warnanya kuning ya. Kadang mahasiswa itu bilang, Bu ini sudah berubah warnanya jadi apa? Orange. Itu berarti belum positif. Positif itu merah ya. Bukan orange ya. Contohnya yang VP positif itu apa? Klebsiella ya. Klebsiella pneumonia. Nah ini ya, merah seperti ini ya. Bukan orange. Ini kalau VP, kalau MR berarti dia menggunakan jalur asam campuran ya. Kalau ditambahkan dengan reagen methyl red itu dia akan menghasilkan warna merah. Contoh MR positif E. coli. Kalau Klebsiella MR-nya negatif. Jadi kalau kita ringkas semuanya itu di laporan akhir itu berbunyinya kalau Klebsiella pneumoniae dia ditanam di media MC itu lactose fermenter, jadi warnanya koloninya itu pink ya. Di SS pun juga koloninya harusnya pink. Uji TSI-nya itu asam-asam gas positif, H2S negatif. Uji erase apa tadi? Uji erasenya apa? Klebsiella? Negatif. Positif ya, ada yang bilang positif 4 ya, jadi positif. Sitratnya positif. Mobilitasnya negatif. MR-nya negatif. VP-nya positif. Jadi itu uji biokimia kuncinya ya untuk Klebsiella pneumoniae. Nah, yang kalian lakukan hari ini itu menanam di media MC dan SS. Besok itu bisa coba kalian lakukan pengecatan gram ya, dan penanaman di media NAS. Kemisnya itu NAS-nya tinggal dimasukkan ke kulkas ya. Minggu depan hari Senin kalian tanam lagi yang di NAS ya. Kita apa? NAS-nya hari Senin ya. Karena apa? Untuk uji biokimia kita butuhkan koloni bakteri yang ini ya, yang masih umurnya itu nggak terlalu lama gitu ya, 1x24 jam lah. Gitu. Jadi besok setelah kalian amati gitu ya, melakukan pewarnaan gram diamati, ditaruh di kulkas. Ya. Hari Seninnya kalian tanam di NAS, hari Selasanya itu kalian melakukan uji biokimia. Sampai di sini jelas? Ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa dimulai. Jadi silakan ambil. Ini ambil sampelnya ya, satu. Yang ini medianya MC, warnanya pink. Yang ini media SS. Silakan. Yang pakai gloves, yang menanam saja. Bisa dimulai. Lagi ngambil sama. Jadi gue gambarnya gak sih? Ya lebih kita gak sih?